Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Di dalam pengurusan jenazah, setelah kita mengetahui ya bagaimana cara menyolatkan jenazah tersebut, ya, kita melihat lagi setelah itu jenazah setelah disolatkan disiapkan untuk dikuburkan. Ya, nanti dipikul dan kemudian dibawa ke tempat pemakaman untuk dikuburkan. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Abu Syuja di dalam penjelasan selanjutnya. Beliau sekarang menjelaskan tentang bagaimana cara menguburkan jenazah. Beliau jelaskan pertama kali bagaimanakah bentuk kuburnya. Beliau katakan wa yudfanu fi lahdin. Ya, beliau katakan diperintahkan untuk jenazah tersebut dimakamkan dalam liang lahat. Yang dimaksudkan lahat, ya, jadi kubur itu sebenarnya ada dua macam. Ada diistilahkan dengan syak. Syak itu maksudnya lurus ke bawah kuburannya, digali lurus ke bawah, kemudian di tengah-tengahnya itu ada lubang seperti selokan. Ya, itu yang dimaksudkan dengan syak. Yang kedua, ini disebut dengan lahat, ini yang dimaksudkan oleh Abu Syuja. Ya, kuburnya turun ke bawah, kemudian ada tempat yang melengkung ke dalam. Ya, ini nanti tempat di arah kiblat, ini untuk masukkan si mayit di situ. Kadang untuk memilih manakah yang kita milih, apakah dengan cara syak tadi seperti biasa saja, ya, kemudian nanti di tengah-tengah itu nanti tempatnya si mayit tadi, ataukah dengan cara lahat, ya, dimasukkan di pinggirnya kuburan, itu mesti dilihat dari kondisi tanah. Karena di sebagian tempat tanahnya itu kalau kita buat seperti lahat tadi, ya, itu akan membuat tanah tersebut cepat longsor, ya, cepat longsor. Beda kalau teksturnya itu keras, beda kalau tekstur tanah tersebut itu keras, maka lahat ini mungkin dilakukan. Namun kalau kondisinya tadi tekstur tanahnya itu lembek, maka mungkin bisa dipilih cara syak tadi. Ini cuma disunahkan saja, artinya sebisa mungkin kita memilih liang lahat. Ya, sebisa mungkin kita memilih liang lahat. Ini yang dipraktekkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memilih untuk kuburnya, untuk kubur yang ada itu dengan liang lahat. Ya, bentuknya seperti itu. Nah, setelah membentuk liang lahat tadi, maka nanti si mayit itu dimasukkan mustaqbilal kiblah, ke arah kiblat. Jadi lahatnya tadi tempatnya di arah kiblat, yaitu di arah barat. Ya, berarti nanti kita akan membentuk kuburnya itu menggalinya utara selatan untuk kepala dan kakinya. Baru nanti di tempat masuknya si mayit tadi nanti di arah barat. Ya. Kemudian wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin. Saat masukkan si mayit ke dalam kubur, maka mayatnya tadi dipikul, digotong, ya. Kemudian ketika itu dimasukkan kepalanya itu yang terakhir, kaki itu dimasukkan lebih dulu dengan cara rifkin, lemah lembut. Jadi jangan terlalu ya kasar-kasar terhadap si mayit, ya. Kita pelan-pelan ketika memasukkannya. Kemudian ketika memasukkan si mayit tersebut disunahkan untuk membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang memasukkannya itu membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau di dalam lafaz yang lain dikatakan Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga dalam lafaz yang lain, dalam lafaz Ibnu Majah misalnya Bismillah wa fi sabilillah. Bismillah wa fi sabilillah. Atau juga ada yang menyebutkan dengan lafaz wa ala sunnati Rasulillah. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Lafaz-lafaz yang ada tadi itu bisa digunakan ketika kita masukkan mayit ke dalam kubur. Nah, di sini ditunjukkan bahwasanya ini yang jadi sunnah, ini yang diajarkan di dalam Islam. Kadang ada yang sambil teriak Allahu Akbar masukkannya ke dalam kubur. Allah alam seperti itu tidak diajarkan di dalam agama kita. Atau nanti ada yang masukkannya dengan azan misalnya. Atau setelah dikuburkan baru nanti diazani dan diiqamati. Itu pun juga tidak ada tuntunannya di dalam agama ini. Nah, kemudian wa yutja'u fil qabri ba'da ayu amma qamatan wa bastatan. Nanti mayit itu dimasukkan di dalam kubur, ya. Ketika itu nanti diukur tingginya dan juga lebarnya, ya. Ukuran kuburannya itu disesuaikan dengan tinggi dan lebarnya orang tersebut, ya, termasuk juga tempat lahatnya tadi. Nah, sekarang ketika mayit sudah dimasukkan, ya, di lahat tadi, kemudian akhirnya ditutup kubur tadi. Di sini juga tidak mesti dengan aturan-aturan tertentu, ya, pokoknya dimasukkan seperti tadi, seperti itu. Namun di sebagian tempat itu ada yang memasukkan peti jenazah juga dalam kubur. Ini suatu pemborosan sebenarnya dan seperti itu tidak perlu dilakukan. Ya, kadang kita
ya cukup dengan memakai keranda saja untuk bawa ke kuburan itu sudah cukup tanpa memakai peti seperti tadi. Karena ada yang memakai peti tadi kemudian ya dikubur sekaligus dengan si mayat tersebut, ya. Ini suatu pemborosan dan suatu kesia-siaan, membuang-buang dana yang begitu besar dalam penguburan si mayat. Kemudian yang terakhir tentang masalah menguburkan si mayat ini dikatakan ya bagaimana bentuk kuburnya akhirnya. Setelah tadi ditutup dengan tanah, kuburnya itu seperti apa dikatakan wa yusattahul qabru. Kuburnya itu rata dengan tanah. Ya, rata dengan tanah, cuma dibolehkan bi'irtifa'il qalil, ya, dengan tinggi yang ditambah sedikit. Tidak boleh lebih daripada itu. Dan beliau tekankan di sini wala yubna alaihi wala yujassasu. Di atas kubur tadi tidak boleh didirikan bangunan. Tidak boleh juga diberikan semen ataupun keramik. Ya, tidak boleh dengan membentuk kubur seperti itu. Ini termasuk bentuk berlebih-lebihan terhadap kubur yang Islam itu melarangnya. Di sebagian tempat di negeri kita itu biasanya memberikan kubur tadi kicing misalnya. Atau diberi semen, kemudian diberi atap lagi di situ. Nah, ini juga tidak perlu dilakukan. Nah, ini sudah ada larangan di dalam mazhab Syafi'i. Jadi dilarang tadi membuat kubur terlalu tinggi. Termasuk ini juga kubur-kubur para wali. Tidak perlu juga sampai diberi bangunan yang istimewa. Tidak boleh diberikan bangunan di atasnya termasuk atapnya. Juga tidak boleh diberikan semen ya atau kapur ya ataupun keramik pada kubur tersebut. Buatlah kubur tersebut ya membuat kita itu semakin ingat akhirat, bukan sesuatu yang dianggap mewah atau istimewa sehingga kita lalai dari ya kehidupan di akhirat nanti. Karena kalau kubur itu sederhana, maka ketika kita menziarahi kubur tadi, kita akan semakin ingat mati. Namun kalau kubur itu dibuat mewah seperti layaknya rumah yang mewah, maka sudah kita akan semakin jauh dari mengingat ya kehidupan di akhirat nanti. Ya demikian, ini tentang masalah mengafani si mayit. Ya, mudah-mudahan ya yang telah dijelaskan tadi ini semakin membuat kita memahami bagaimana ketuntunan Islam dalam menguburkan si mayit, dan mudah-mudahan yang kekeliruan yang selama ini terjadi bisa diluruskan di tengah-tengah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.